berada kembali lagi bersama Yin Sujanti dalam program Z Talk, Inspirasi Keluarga, Energi untuk Indonesia. Sobat Kemenduk Bangga, bulan Agustus selalu menjadi bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Di bulan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, sebuah momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merefleksikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan tahun ini melalui kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia. Nah, menariknya pada tanggal 1 sampai 7 Agustus dunia juga memperingati World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Sedunia. Jadi momentum ini mengingatkan kita bahwa salah satu investasi terbesar dalam membangun bangsa itu justru dimulai sejak awal kehidupan, yaitu melalui pemberian air susu ibu. Maka dari itu, tema yang kita angkat hari ini adalah ASI untuk masa depan bangsa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber yang tidak asing lagi kepada Bapak Dr. Zamhir Setiawan MEP selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baju kita merah-merah. Ini membuktikan bahwa semangat kita membara untuk merah putih. Perjuangan ke depannya supaya Indonesia lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Ini bukti cinta kita kepada tanah air. Oke, Bapak nih tanpa berlama-lama lagi nih Pak ya, ada banyak sekali pertanyaan tentang kaitan antara keduanya, antara tadi World Breastfeeding Week dengan momentum bulan yang kita sangat bangga-banggakan ini. Ya, Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Nah, menurut Bapak, mengapa kedua momentum ini penting untuk mengingatkan kita bahwa pembangunan bangsa ini sesungguhnya dimulai dari memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk mendapatkan ASI? Ya. Baik, ya. Jadi secara kebetulan di bulan Agustus ada momentum internasional yaitu Pekan Menyusui Sedunia atau tadi World Breastfeeding Week ya. Antara tanggal 1 sampai 7 Agustus. Sementara di tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini sudah yang ke-81. Betul. Jadi kalau kita lihat antara ASI, khususnya ASI eksklusif ya, dan kemerdekaan ini ternyata ada persamaannya, Mbak Yaya. Oke, gimana itu Bapak? Menarik sekali pasti. Ya, jadi ASI eksklusif dan kemerdekaan itu lebih, kalau kita tarik ya ada beberapa persamaan lah ya, kita ambil 3 saja. Yang pertama, ASI eksklusif dan Hari Kemerdekaan adalah modal dasar pembangunan bangsa. Ya, jadi bagaimana kita mewujudkan bangsa Indonesia yang besar di masa depan. Ini diawali dengan kemerdekaan, karena tanpa kemerdekaan kita tidak akan bisa membangun bangsa Indonesia selanjutnya. Dan dengan adanya ASI eksklusif, kita juga bisa mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas. Itu yang pertama, artinya ASI dan kemerdekaan adalah modal dasar pembangunan bangsa. Yang kedua, hak. Ya, kemerdekaan adalah hak asasi setiap manusia. ASI eksklusif adalah hak setiap bayi yang lahir. Ada peraturan pemerintahnya, saya lupa, nomor 33 tahun 2012 kalau tidak salah, bahwa setiap bayi berhak untuk mendapatkan ASI. Yang ketiga, semangatnya, bahwa Hari Kemerdekaan itu adalah kebersamaan, kegotong royongan, dan juga perjuangan. Nah, sama, ASI eksklusif juga di situ harus ada kerjasama. Tidak hanya tanggung jawab ibu sendiri, tanggung jawab keluarga semua. Artinya memberikan support, dukungan, ya, dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Ya, artinya kebersamaan, gotong royong, dan juga perjuangan. Bagaimana seorang ibu berjuang mulai dari hamil, melahirkan sampai menyusui, itu adalah pengorbanan yang tidak kalah dengan pengorbanan pahlawan kemerdekaan. Ya, kurang seperti itu. Jadi menarik sekali ya, ada 3 poin tadi ya yang sudah Bapak jelasin. Sampai ke dalam-dalamnya nih. Artinya kan jadi membangun generasi yang berkualitas itu memang harus dimulai sejak awal kehidupan. Betul. Nah, Pak, tema kita hari ini kan tentang ASI untuk masa depan bangsa. Jadi dari perspektif Kemenduk Bangga /BKKBN ini, nah bagaimana Bapak memandang pemberian ASI ini sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia? Ya, betul.
Jadi ASI adalah investasi, itu bukan hal yang atau kalimat yang salah. Tapi justru investasi yang ditanam melalui pemberian ASI, kita bisa lihat tidak hanya tadi manfaat jangka panjangnya, Betul. tetapi juga jangka pendeknya dari segi ekonomi. Yes, Ya. betul. Untuk jangka panjang, ASI sebagai investasi, karena dengan ASI eksklusif, seorang bayi akan diberikan ASI selama 6 bulan pertama tanpa makanan tambahan, Oke. dan itu akan membentuk daya tahan tubuhnya, akan membentuk kecerdasannya, Betul. akan membentuk kesehatan fisik yang baik, ya, sehingga pada masa depan dia akan menjadi angkatan kerja yang sehat, cerdas, produktif, ya kan, artinya punya daya saing. Nah, sementara untuk jangka pendek, tadi saya katakan, kalau kita lihat atau kita hitung ya, misalnya menggunakan susu formula, kebutuhan dalam 1 bulan lebih kurang 300 sampai 500 ribu misalnya. Kali 12 bulan kali 2 tahun. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan Betul. oleh sebuah keluarga yang mempunyai balita yang masih harus menyusui tadi. Artinya dari segi ekonomi itu akan sangat membantu, apalagi keluarga yang katakanlah ekonominya pas-pasan. Ya, jadi investasinya bisa kita lihat dari dua itu. Jangka pendeknya secara ekonomi, sebenarnya ekonomi pun jangka panjang ya. Iya benar. Karena dengan dia menghemat, maka pengeluaran bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Iya benar-benar. Dan Bisa jangka panjang yang dialihkan, tadi membentuk kesehatan, baik fisik, mental, sosial, dan juga kecerdasan. Betul banget. Gitu ya. Jadi kalau ngomongin investasi nih Bapak ya, tentu Ya. hasilnya kan tidak selalu terlihat dalam waktu yang singkat. Seperti Betul. Bapak Nah, sebutin tadi. saya tambahkan, Mbak Yayan, pernah ada penelitian ya internasional gitu, bagaimana impact ASI dengan tadi hitung-hitungan secara ekonomi. Saya karena bukan orang ekonomi, saya tidak paham bagaimana cara menghitungnya, tetapi di situ dikatakan $1 dikeluarkan untuk breastfeeding, untuk menyusui, itu akan kembali secara ekonomi lebih kurang $35. Artinya 35 kali lipat 35 kali lipat. ya betul. feedback dari pemberian ASI itu Iya, secara betul, ekonomi. Betul. Di samping itu ada juga hitung-hitungan dengan memberikan ASI yang tadi saya katakan bisa menghemat sekitar untuk biaya berobat ya. Biaya berobat itu sekitar 1,7 juta per tahun per orang. Iya betul banyak Gitu. ya Pak ya. Karena ASI eksklusif itu mengandung lebih dari 200 gizi yang akan tadi membentuk daya tahan tubuh. Yes, betul banget. Jadi kalau ngomongin masalah investasi, balik lagi ya Sobat Gumuduk Bangga ya, jangan lihat waktu singkatnya. Nggak akan terlihat kalau yang namanya kita pengen baik-baik pasti butuh proses. Nah, apalagi tentang investasi yang baik-baik ini. Namun, investasi sejak awal kehidupan ini kan juga akan memberikan manfaat yang besar bagi masa depannya. Nah, tadi juga Bapak sebutkan beberapa penelitian di dunia ya, penelitian di luar negeri juga menunjukkan bahwa manfaat ASI ini tidak hanya dirasakan pada masa bayi, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, kecerdasan, sampai produktivitas seseorang di masa depan. Betul. Nah, ini sangat berpengaruh. Artinya, menurut Bapak, gimana nih? Investasi pada awal kehidupan menjadi begitu penting artinya bagi masa depan bangsa. Sedangkan banyak ibu-ibu yang mengalami, kayaknya aku tidak bisa menyusui deh dengan alasan bla bla bla, kadang tidak jelas alasannya. Menurut Ya. Bapak gimana? Ya, jadi kita harus samakan persepsi memang bahwa ASI adalah investasi tadi yang betul. terkait dengan kesehatan, kecerdasan dan produktivitas di masa depan. Ya, kesehatan tadi jelas karena ASI mengandung lebih dari 200 zat gizi dan mineral Iya, betul. yang akan membentuk kecerdasan, daya tahan tubuh dan juga untuk membentuk kesehatan fisik secara keseluruhan. Benar. Ya, kemudian dari sisi kecerdasan, ya, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan, ya, 1000 hari pertama kehidupan, 2 tahun pertama seorang bayi, ya, itu 80% perkembangan otaknya ada di situ. Wow. Artinya kecerdasannya akan dibentuk di dalam 2 tahun pertama itu, Oke. sehingga dengan asupan gizi yang baik, khususnya ASI eksklusif di 6 bulan pertama,
maka kecerdasan itu akan terbentuk sehingga dia akan menjadi anak yang cerdas ya. Iya, benar. Anak yang sehat, cerdas pada masa remaja sampai dengan dewasa, kesehatannya akan terjaga, maka tidak akan menjadi beban Iya, baik bagi keluarganya maupun negara. Dibandingkan yang daya tahan tubuhnya kurang bagus akan sakit-sakitan, maka tadi akan ada pengeluaran yang cukup besar untuk pengobatan. Iya, benar. Ya, satu lagi produktivitas. Di luar negeri juga pernah ada satu riset yang mengatakan bahwa seorang anak yang sehat, cerdas tadi, ya artinya dalam istilah kita sering kita sebut berdaya saing, Benar. dia mempunyai keuntungan 20% lebih tinggi produktivitasnya dibanding yang tidak ASI eksklusif. Wow. Jadi udah sehat, cerdas, produktif, Benar. tidak menjadi beban bagi orang lain. Iya, benar-benar. Itulah invest. Nah, maka kita harus selalu mengkampanyekan, meyakinkan ibu-ibu dan keluarganya bahwa ASI itu sangat bermanfaat. Benar. Gitu ya. Gratis pula ya Pak ya? Nah, itu. Jadi menghemat 300 sampai 500 ribu per bulan. Iya, betul banget. Nah Pak, saat ini Indonesia sedang menyiapkan diri menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ya. Ya. Jadi banyak pihak menilai bahwa momentum itu hanya akan menjadi peluang apabila didukung oleh sumber daya yang berkualitas, katanya seperti itu. Nah, dalam konteks tersebut, seberapa strategis peran ASI dalam menyiapkan generasi yang sehat seperti yang Bapak sebutin tadi, cerdas, produktif, dan berdaya saing? Gimana, Ya. Pak? Jadi kalau kita bicara bonus demografi di Indonesia, diperkirakan puncaknya itu antara 2030 sampai 2045. Artinya sekitar 4 sampai dengan 19 tahun ke depan. Iya, Katakanlah kita ambil tengahnya sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan. Benar. Artinya angkatan kerja pada tahun itu ya adalah bayi-bayi yang Baru lahir ya, Lahir. di tahun saat ini. Iya, Ya, betul. katakanlah sampai dengan balita saat ini. Karena kalau kita ambil tahun 2045 sebagai puncak bonus demografi, berarti lebih kurang 19-20 tahun lagi, ya kan? Anak itu berarti kalau sekarang 0 tahun, berarti pada saat itu dia akan berumur 19 sampai 20 tahun. Itulah angkatan kerja yang produktif. Maka harus dipersiapkan. Karena pada saat kita mendapatkan bonus demografi angkatan kerja, usia produktif itu lebih besar, lebih dominan dibanding usia tidak produktif. Artinya yang menghasilkan, yang menanggung, yang tidak produktif tadi rasionya lebih besar dibanding yang ketergantungan. Maka kita harus manfaatkan bonus demografi itu dengan menyiapkan sumber daya manusia angkatan kerja yang berkualitas, yang tadi berdaya saing. Nah, itulah maka dari sekarang ya, dari sekarang asupan gizinya harus diperhatikan, tumbuh kembangnya harus diperhatikan dengan baik, termasuk pengasuhannya. Waduh, nih Ya, yang jadi tidak kalah 2045. pentingnya di situ tadi peran ASI eksklusif. Benar. Artinya ibu-ibu muda ayo lebih aware lagi ke anaknya, jangan sampai anaknya miss sedikit saja tentang ASI eksklusif ya. Nah, Bapak, selanjutnya nih kita ke tantangan nih Bapak. Ya. Meski manfaat ASI kan sudah banyak banget diketahui sebenarnya, bahkan hampir di setiap instansi pun tidak instansi kesehatan juga ikut serta untuk mempromosikan tentang ASI eksklusif ini karena memang sebegitu pentingnya. Tapi pada prakteknya masih banyak keluarga yang kadang mengalami kendala tentang pemberian ASI eksklusif ini. Ya. Jadi menurut Bapak tantangan terbesar yang saat ini masih perlu menjadi perhatian bersama baik dari sisi keluarga maupun di lingkungan itu seperti apa, Bapak? Ya, baik. Kalau kita bicara tantangan, memang dari lingkungan terkecil ya. Lingkungan terkecil termasuk si ibunya. Betul. Jadi pengetahuan itu sangat berpengaruh. Pengetahuan tentang manfaat ASI, teknik menyusui yang baik, kemudian bagaimana ketika ada masalah dengan ASI-nya, bagaimana ketika bayinya tidak mau menyusu misalnya. Itu ya. Jadi pengetahuan itu harus kita tingkatkan terus. Artinya dari pihak ibu ada kemauan, nah, mulai dari calon ibu ya ada kemauan untuk belajar literasi ya, memperbanyak literasi sehingga pengetahuannya tentang ASI tadi juga akan terus lebih baik. Iya, benar. Di samping itu ini dari sisi
pribadinya ya, termasuk juga mitos mungkin ya, mitos yang berkembang di masyarakat. Itu kadang-kadang juga membuat, nah, dengan adanya literasi maka mitos ini kan bisa kita Hilang. ya bisa kita tepis Kurangkan, gitu ya bener. seorang. Itu ibunya. Kemudian lingkungan, Wah, banyak ini. lingkungan keluarga. Bagaimana suami, orang tua ya, mertua, saudara-saudara yang ada di rumah memberikan dukungan kepada ibu yang menyusui. Benar. Nggak Support secara ya, memberikan dukungan secara psikologis, secara emosional, supaya dia percaya diri dan terus berusaha memberikan ASI eksklusif, memberikan kesempatan, dan juga, nah ini sering terjadi, orang tua kita, mertuanya si ibu yang menyusui misalnya, tidak sabar akan memberikan makanan untuk si bayi. Iya, padahal Itu yang waktunya sering ya, Pak, ada ya? di masyarakat. Benar-benar. Ya, dikasih pisang atau apa yang lain, dikasih bubur. Iya, Itu benar. harus komit sabar dulu, tunggu sampai 6 bulan. Ya. Jadi dukungan keluarga. Betul. Kemudian dukungan masyarakat. Ya, ini juga menjadi tantangan, ya. Bagaimana masyarakat memandang seorang ibu yang sedang menyusui itu tidak dibully, Iya, benar. diberikan tempat dan kesempatan Senyaman gitu itu ya, ya, Pak, ya? Benar. sehingga dia bisa menyusui bayinya dengan baik ya. Betul. Termasuk penyediaan fasilitas menyusui di tempat-tempat umum, fasilitas publik di mall, Di kantor ya, Pak, di ya? kantor. Nah, ini juga kita harus melakukan apa namanya? Sekarang sudah mulai banyak ya, walaupun mungkin ada 1-2 yang belum menyiapkan ruang menyusui. Kalau kita lihat di kereta, di Iya, kapal, benar banget. di pesawat, itu walaupun ruangan yang ya secukupnya gitu, seorang ibu yang menyusui diberikan Iya, dikasih tempat ruang. ya. Kemudian di tempat kerja, tempat kerja juga cuti. Cuti ini memang belum selesai ya. Wacananya akan cuti diperpanjang begitu ya. Kalau sekarang masih 3 bulan, mungkin akan sampai dengan 6 bulan. Oke. Termasuk juga cuti bagi suami yang istrinya melahirkan. Itu juga masih kita belum selesai Jadi ya. proses ya, Pak, ya? Ya, masih proses. Cuti, ruang menyusui, jam menyusui. Nah, jadi perusahaan-perusahaan swasta yang sangat ketat itu juga memberikan punya space andil, punya kontribusi bagaimana memberikan kesempatan kepada ibu yang menyusui ini Benar. untuk meluangkan waktunya ya menyusui bayinya. Itu jadi tantangan dari pribadi, keluarga, masyarakat, termasuk juga kebijakan pemerintah ya. Jadi ini membentuk satu ekosistem sehingga apa namanya, pemberian ASI eksklusif ini betul-betul didukung. Iya, benar. Ya, didukung mulai dari kebijakan sampai dengan fasilitas. Iya, benar. Dan nggak hanya itu juga, pasti ayahnya harus juga kayak Bapak sebutin tadi ya, bahkan sedang diproses untuk cuti keluarga lah Ya, bahasanya ya. Ibu, kita berharap ayah itu, gitu, Pak, ya. ya. Supaya lebih fokus lagi mungkin ya, Pak, ya, dari dukungan Betul, ya, bukan hanya ibu, fokus tetapi ayah. memberikan dukungan tidak hanya secara emosional tetapi juga pendampingan, membantu pengasuhannya. Iya, benar banget. Ibunya capek, kurang istirahat. Adalah ayahnya untuk menggantikan. Nah, akibatnya ya Nanti kecapean ya. ASINya pun nggak tidak fokus. optimal Betul, ibu. nggak Jadi kita saling bantu. Ibunya dikasih kesempatan Istirahat, ada ayahnya. kesehatannya terjaga, Betul. asupan gizi ibu juga cukup, Betul, pekerjaan dibantu oleh ayahnya atau suaminya si ibu ini, betul. nanti dia akan tetap bugar, Yes, fit. betul. Karena cita-cita kita ini luar biasa besar ya. Ya, Kebaikan betul. masa depan. Nah, Pak, tentu berbagai tantangan tersebut kan membutuhkan komitmen yang kuat nih dari pemerintah, termasuk Kemenduk Bangga ya, Kemenduk Bangga BKKBN ini sebagai institusi yang memiliki mandat dalam pembangunan keluarga. Nah, bagaimana peran dan strategi Kemenduk Bangga Oke. BKKBN dalam memperkuat keberhasilan pemberian ASI sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan generasi unggul Indonesia, Bapak? Ya, kalau peran kita memang punya beberapa program ya. Program, tapi kalau kita kelompokkan yang pertama edukasi. Oke. Edukasi ini mulai dari calon pengantin, mulai dari remaja. Ya, jadi kita berikan pengetahuan ya, termasuk kesehatan reproduksi di situ, bagaimana menjaga organ-organ reproduksi. Ya, mulai dari remaja, kemudian pengetahuan tentang tadi manfaat ASI,
dan sebagainya, walaupun dia masih calon Benar. orang tua. Berikutnya edukasi kepada ibu hamil, ya. Ini ibu hamil nanti itu udah tentang asupan gizi, tentang tadi ASI eksklusif dan sebagainya tadi ya, manfaat ASI, teknik menyusui dan sebagainya. Kemudian pada ibu nifas juga diberikan pendampingan, tetap diberikan edukasi, ya sampai dengan pengasuhan usia 2 tahun pertama, termasuk juga keluarga yang lain kita berikan edukasi. Maka ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, ada generasi berencana, ya ada PIKR gitu ya, ada BKR, ada Bina Keluarga Balita BKB, ya itu semua bagaimana kita mendukung atau memberikan edukasi pendampingan kepada keluarga, ya sesuai dengan siklus hidup, gitu ya. Kemudian di samping edukasi, tentu saja pendampingan tadi kita punya kader tim pendamping keluarga. Betul, TPK ya Pak ya. Itu ya, yang ada di setiap desa, tergantung jumlah penduduknya, bisa 1, 2 atau lebih tim pendamping keluarga yang ada di desa itu, yang mereka setiap hari akan memberikan edukasi, pendampingan, ya, dan memfasilitasi apabila misalnya harus dirujuk atau ada bantuan termasuk pendataan. Jadi ada pendampingan di situ, ya. Yang berikutnya advokasi. Advokasi ini kepada pengambil kebijakan baik pemerintah daerah, perusahaan swasta, atau kementerian lembaga lainnya. Bagaimana supaya program ASI eksklusif ini bisa didukung tadi, ya. Secara regulasi, menyediakan tempatnya, memberikan waktu cuti yang lebih panjang, memberikan kesempatan untuk menyusui, dan sebagainya, ya. Jadi itu semua merupakan kegiatan-kegiatan program yang dilakukan oleh Kemendung Bangga BKKBN. Ya, jadi tidak hanya menyasar masyarakat dan keluarga, tetapi juga kepada lintas sektor dan juga pemerintah daerah. Benar-benar. Jadi artinya banyak sekali dari sudut edukasi ke masyarakat. Termasuk dunia usaha tadi. Ya. Iya benar. Sampai advokasi ke pengambil kebijakan. Kita lakukan sasaran itu. Kita dekati sasaran itu supaya nanti sukses programnya ya Bapak ya. Jadi luar biasa sekali Sobat Kemendung Bangga ya. Banyak sekali Pak wawasan dan informasi yang sudah Bapak berikan, dan kita peroleh hari ini pastinya bahwa pemberian ASI ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan bayi ya, gizi bayi, tetapi juga merupakan investasi besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, berkualitas dan berdaya saing yang Bapak sebutin tadi. Nah Pak, sebagai penutup, di bulan kemerdekaan ini, apa pesan kepada seluruh keluarga Indonesia agar semangat mengisi kemerdekaan ini tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perayaan, tetapi juga melalui momentum atau komitmen bersama dalam memberikan awal kehidupan terbaik bagi setiap anak demi terwujudnya generasi Indonesia 2045, generasi emas Indonesia 2045, Bapak. Iya. Jadi dalam semangat kemerdekaan menuju Indonesia emas 2045, di mana pada saat itu Indonesia sudah berusia 100 tahun kemerdekaannya. Betul. Kita semua bercita-cita supaya kita menjadi negara yang kuat, unggul, dan berdaya saing. Tentunya ini dimulai dari keluarga. Jadi kita harus meningkatkan ketahanan keluarga, menciptakan keluarga yang berkualitas. Salah satunya adalah melalui ASI eksklusif. Dan sekali lagi, ASI adalah modal pembangunan bangsa, sama halnya dengan kemerdekaan. ASI adalah hak setiap anak untuk mendapatkan, ya sama halnya dengan hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan juga ASI adalah investasi jangka panjang, ya. Jadi itu semua kita butuhkan dengan semangat gotong royong kebersamaan dan perjuangan ibu, sama halnya dengan perjuangan para pejuang kemerdekaan kita. Waduh, luar biasa, tepuk tangan dong.
Ini luar biasa banget nih kalau ngomong sama Bapak Dr. Zamir Setiawan MPid ini tidak bisa sebentar Ya. karena banyak sekali wawasan-wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan dia berikan. Namun sayangnya Sobat Kemuduk Bangga waktu memutuskan kita pada hari ini. Waduh, sedih banget jadinya nih, Pak. Ya, nanti kita sambung lagi ya. Bapak terima kasih ya Pak ya. Kami ucapkan juga seluruhnya juga Ya. ucapan terima kasih kepada Bapak atas ilmu dan inspirasi yang telah Bapak bagikan ke Z Talk hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memberikan ASI merupakan investasi terbaik bagi masa depan anak dan sekaligus masa depan Indonesia juga. Dan akhirnya saya Nunsi Wijayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Z Talk berikutnya. Dah. Sarange, sarange, sarange. Sarange.